Halo, selamat pagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Adobe Lightroom Mobile. Di sini kita menggunakan Adobe Lightroom Mobile karena setiap orang pasti bisa menggunakan smartphone, benar atau tidak? Nah, untuk itu juga kita dapat mengedit secara langsung di tempat karena lebih praktis dan lebih mobile. Kita pasti menggunakan gadget untuk memfotonya juga. Nah, yuk kita simak bagaimana sih mengatur cahaya, warna, dan tool-tools lainnya. Yuk kita simak di bawah. Nah, sekarang yang sudah punya Adobe Lightroom Mobile-nya, langsung saja buka Adobe Lightroom Mobile-nya. Dan untuk yang belum punya, bisa download dan install terlebih dahulu. Nah, untuk langkah pertamanya, kita harus punya foto yang mau kita edit dulu dong. Masa kita tidak punya? Nah, biasanya orang-orang juga mau fotonya dengan smartphone dan tinggal import saja ke Adobe Lightroom Mobile. Nah, untuk importnya, kita buka saja Adobe Lightroom Mobile, lalu kita klik di pojok bawah ini. Nah, lalu pilih foto yang akan diedit. Di sini saya sudah mengimport foto yang akan saya edit. Yuk kita simak bagaimana cara editnya dan bagaimana cara mengoperasikannya. Yuk kita lanjutkan videonya. Nah, yang pertama akan kita lakukan yaitu kita mulai dari tool light atau cahaya. Nah, untuk yang pertama, kita setting pencahayaan terlebih dahulu. Nah, untuk pencahayaan ini kita bisa naikkan ke angka antara 40 sampai 45. Nah, di sini kita memakai 44 EV. Nah, lalu untuk kontras kita bisa turunkan ke angka min 44 atau 46. Di sini kita menggunakan 46. Dan untuk highlight kita turunkan juga ke min 50 sampai min 55. Nah, di sini kita menggunakan min 53. Nah, untuk bayangan kita naikkan ke angka 29. Dan untuk warna putih kita turunkan ke angka min 40 sampai 45. Nah, untuk yang terakhir yaitu black atau hitam. Di sini kita naikkan ke angka 36. Kenapa? Karena kita akan membuat ini agak dark, agak gelap seperti itu. Nah, sekarang kita masih ada di tool light nih. Lalu kita scroll ke atas dan kita di situ ada menemukan kurva. Nah, kita klik kurva tersebut dan kita atur bagian putihnya saja. Nah, untuk settingannya bisa tonton di video ini dengan seksama ya. Nah, pengerjaan di tool light ini atau pencahayaan ini sudah selesai nih. Kita bisa ke samping lagi, itu di bagian pewarnaan. Di situ ada warna. Nah, sekarang
kita pilih custom di situ. Nah, lalu kita atur temperaturnya kita naikkan di angka 19 atau 20. Lalu selanjutnya ada pin. Nah, di situ atau corak, di situ kita naikkan sebesar 10 sampai 15. Nah, di sini kita menggunakan 10. Lalu di situ juga ada vibrance. Nah, untuk vibrance kita turunkan. Di mana yang lain dinaikkan, vibrance diturunkan. Nah, diturunkan di antara 55 sampai 60. Di sini kita menggunakan angka 57. Nah, untuk saturation atau kejenuhan di sini kita naikkan 5 sampai 10 saja. Di sini kita menggunakan 7. Nah, di sini juga belum selesai. Kita scroll lagi ke atas. Nah, di pojok ada tulisan campuran. Nah, klik campuran tersebut. Lalu di situ terdapat pengaturan warna. Nah, untuk pengaturan warna ini kita percepat saja atau kita tampilkan saja karena ini membutuhkan waktu yang lama. Tonton dan perhatikan dengan seksama untuk membuatnya lebih hidup warnanya. Lalu kita atur dimana bagian pertama adalah warna merah atau red. Sini kita turunkan warnanya. Kita turunkan di antara 30 sampai 35. Di sini kita memakai angka 33, 34, 33. Nah, lalu saturation kita turunkan juga ke angka 21 atau kejenuhan. Di sini saturation atau kejenuhan ke angka 20 sampai 25. Lalu untuk luminance atau luminance di sini kita diamkan saja. Nah, di bagian orange hue-nya kita turunkan. Ya, sama seperti tadi. Kita turunkan antara 20 sampai 25 namun di sini. Nah, lalu saturation kita naikkan. Di saturation warna orange ini kita naikkan ke angka 46. Lalu di luminance ini kita naikkan ke angka 5. Bagian selanjutnya, lalu kita atur dari hue dan saturationnya ke min 100 atau kita turunkan ke sebelah kiri. Kita geser sebelah kiri min 100. Nah, setelah itu untuk luminance kita geser sebelah kiri juga, yaitu min 7 atau di bawah 10, min 10. Sini kita menggunakan min 7. Nah, selanjutnya kita klik yang lebih kiri, ada warna hijau di situ. Selanjutnya kita atur hue-nya digeser ke kiri, yaitu ke min 95 atau min 100 tidak apa-apa, tapi kita di sini di antara 90 atau 95. Lalu saturation kita geser ke kiri juga, itu min 35 atau 40, antara 35 dan 40. Di sini kita min 35 atau 40. Lalu luminance kita atur ke min 10 saja. Nah, di bagian selanjutnya kita geser lagi. Nah, di bagian selanjutnya kita pilih hue dan saturation, sama seperti di bagian yang kuning tadi. Hue dan saturationnya, dan bahkan ketiganya kita min 100 kan saja.
Lalu geser ke selanjutnya kembali. Nah, di sini kita atur hue-nya, geser ke kiri ke min 15 sampai 20. Nah, lalu untuk saturation kita atur ke 70 atau 75. Lalu untuk luminance kita turunkan ke setengahnya, itu min 50. Nah, geser lagi ke selanjutnya. Nah, di bagian ini kita bisa turunkan hue dan saturationnya sama seperti yang yellow tadi, yang kuning. Kita min 100 kan saja warna dan kejauhan atau hue dan saturationnya. Nah, setelah itu luminance-nya kita biarkan. Nah, untuk yang terakhir sama juga dilakukan, yaitu hue dan saturationnya atau warna dan kejenuhannya itu min 100 dan luminance-nya 0. Nah, kita klik selesai. Nah, bagian warna udah selesai nih. Sekarang kita ke samping lagi, yaitu ke tool effect atau efek. Nah, di sini saya hanya mengatur tekstur dan efek kabut saja. Nah, untuk tekstur kita naikkan di antara 1 sampai 10 saja. Di sini saya menggunakan 8. Nah, dan untuk efek kabut di sini dari angka 10 sampai 15 saja. Kita naikkan di angka 14. Belum selesai nih sampai sini. Nah, untuk seperti biasa, seperti tadi, itu ada di pojok kanan atas, yaitu split tone. Nah, kita klik pada split tone. Nah, di situ akan muncul highlight dan saturation untuk pengaturan hue and saturation. Nah, di sini kita atur rona dan kejenuhannya atau hue dan saturationnya. Di sini saya menggunakan rona di angka 251 dan kejenuhan di angka 7. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti. Jika ingin mengatur tone sendiri, teman-teman juga diperbolehkan. Nah, ini untuk highlight. Nah, untuk bagian bayangan, sekarang kita atur rona atau hue-nya di angka 240-an saja, dan saturationnya ada di angka 12. Teman-teman juga bisa mengatur sendiri yang dirasa untuk teman-teman itu lebih enak dilihat. Nah, untuk tool effect, nah selesai sampai sini saja. Nah, sekarang kita geser ke samping lagi, yaitu tool detail. Nah, di sini kita atur ketajamannya. Ya, untuk ketajaman tidak diatur atau diatur tidak apa-apa. Di sini saya mengatur di angka 4 atau 5 saja. Di sini saya memilih angka 4. Lalu kita atur bagian pengurangan noise, biarkan yang lain default. Nah, untuk pengurangan noise kita atur di angka 25 saja, dan kita scroll ke bawah ada pengurangan noise warna. Nah, di situ saya menggunakan pengaturan kita tambahkan sebanyak 20 saja. Ya, berbeda 5 poin dari pengurangan noise. Nah, setelah itu bagaimanakah hasil fotonya? Kita bisa lihat pada bagian atas nih. Kita ada preview-nya di atas. Nah, kita lihat saja. Untuk mengetahui bagaimana perubahan dari foto awal yang awal diimport dan foto yang sudah diedit, nah tinggal kita klik saja pada bagian preview. Nah, di situ akan menampilkan foto awal tanpa kita edit atau tanpa kita tuning dengan foto yang sudah kita edit. Nah, bagaimana dengan processing warna ini? Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya, dan sekian dari tutorial ini. Lihat, hasilnya sudah jauh berbeda, dan ikuti terus. Nah, setelah ini karena kita akan bagi-bagi preset setelah series tutorial ini
selesai. Nah, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, untuk itu saya pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.